Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa Sai Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau berdiskusi tentang bulan suci Ramadan, di mana salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di atas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tentu kita semua sudah menyadari dan memahami bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman hidup dan kehidupan bagi setiap kaum muslimin. Meskipun pada kenyataannya kita masih bisa melihat saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri masih di dalam kehidupan ini belum sepenuhnya sejalan atau selaras dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, kemudian diperkuat lagi atau ditegaskan oleh sunnah, oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Maka pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali dan membangkitkan kesadaran kembali bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan kehidupan yang paling mulia, paling istimewa, paling lengkap, paling tepat bagi manusia. Sebagaimana kalau misalnya kita membeli sebuah sepeda motor, maka untuk mengoperasionalkan atau mengoperasikan sepeda motor itu dibutuhkan adanya buku panduan. Dan tentu buku panduan yang pas adalah buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik sepeda motor yang bersangkutan. Demikian juga manusia. Manusia ini hidup diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk menjalani kehidupannya, dan panduan yang paling pas untuk menjadi panduan kehidupan tiada lain adalah panduan yang dikeluarkan oleh pembuat manusia. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengeluarkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita? Maka kuncinya hanya satu. Kuncinya adalah semua harus diawali dengan membaca Al-Quran. Namun ternyata kalau kita lihat beberapa hadis, ada beberapa hadis tentang membaca Al-Quran yang seolah-olah bertentangan. Tapi nanti kita perdalam, maksudnya seperti apa. Terkait dengan membaca Al-Quran, ada satu hadis yang mengatakan, rubbata lil Quran wal Quranu yal'anuhu yaumal qiyamah. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi justru pada saat hari kiamat nanti Al-Quran datang melaknat orang yang membacanya. Jadi banyak orang baca Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu melaknat bagi orang-orang yang membacanya. Sementara hadis yang kedua adalah hadis yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Pemirsa Sai Channel yang dimuliakan Allah, coba kita lihat. Yang pertama, itu orang-orang yang baca Al-Quran justru Al-Quran itu akan melaknat. Sementara hadis yang kedua, bagi orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan memberikan syafaat. Seolah-olah hadis kedua, hadis ini bertentangan. Tetapi mari kita lihat, kita kaji lebih jauh
dari sisi penggunaan bahasa yang digunakan. Hadis yang pertama menggunakan kata tala untuk menerangkan, mengistilahkan membaca. Nah, ternyata ya, di dalam gramatika bahasa Arab tala itu memang membaca, tetapi membacanya ya hanya sekedar membaca. Makanya jangan heran kalau sekarang ada misalnya lomba-lomba musabaqah tilawatil Quran. Nah, yang dilombakan adalah tilawah atau bacaannya saja, keindahan membaca Al-Quran. Ini berasal dari kata tala. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar tala, sekedar membaca. Setelah membaca disimpan lagi Al-Qurannya, dia beraktivitas lagi tanpa mengikuti panduan-panduan dalam Al-Quran. Nah, orang semacam ini adalah orang yang hanya tala terhadap Al-Quran, membaca saja. Adapun kehidupannya jauh sekali bertentangan dengan makna dan kandungan dari isi Al-Quran. Nah, orang-orang yang semacam inilah ya, yang nantinya Al-Quran itu akan datang melaknat bagi mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara yang kedua, hadis yang kedua adalah menggunakan kata iqra. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bagi orang-orang yang melakukan iqra terhadap Al-Quran, membaca tapi dengan kategori atau jenis iqra, maka Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Apa itu iqra? Iqra itu adalah membaca. Selain membaca, dilanjutkan dengan memahami isi dari Al-Qurannya, kemudian dilanjutkan dengan mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi ini ada perbedaan antara tala dengan iqra. Mana yang harus kita ikuti? Tentu kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang iqra'ul Quran, membaca Al-Quran dengan jenis atau kategori iqra, membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Oleh karena itu pada bulan suci Ramadan ini ya, sahabat-sahabat pemirsa Said Channel yang dimuliakan Allah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengecas kedekatan kita terhadap Al-Quran. Silahkan memperbanyak bacaan Al-Quran. Silahkan memperbanyak kajian-kajian terhadap isi dari Al-Quran. Saya kira sekarang banyak majelis-majelis taklim, forum-forum dari mulai misalnya kuliah subuh, kuliah ba'da zuhur, atau mungkin kultum menjelang buka puasa, atau obrolan menjelang buka puasa. Banyak sekali sekarang media-medianya, ya, sarana-sarananya untuk kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Akan tetapi ya, meskipun kita berusaha untuk membaca, memahami artinya, kemudian mengamalkan, jangan lupa bacanya tetap harus dilakukan ya. Jangan mentang-mentang kita udah paham isinya, bacaannya Al-Qurannya nggak pernah dibaca. Tetap membaca itu dilakukan. Karena apa? Karena membaca itu pahalanya luar biasa ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya hitungannya dari huruf ke huruf. Setiap satu huruf akan mendapatkan pahala. Maka semakin banyak huruf yang dibaca, semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan. Coba ini ya, mitra-mitra Said, terutama ini yang masih sekolah nih, yang santri-santri, masih siswa-siswa, coba berapa banyak membaca Al-Quran yang di bulan Ramadan? Berapa lembar? Berapa juz? Cuma 2 lembar. Wah, kalah sama Mamang. Kalau Mamang mah alhamdulillah sudah 4 juz habis. Setiap ba'da taraweh habis 4 juz. Juz jambu, juz apel, juz alpukat, juz melon. Ya, jangan sampai kalah lah ya. Ya, jusnya maksudnya jus Al-Quran dong. Ya, paling tidak minimal selama 1 bulan itu menghatamkan satu Al-Quran atau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Minimal. Ya, membacanya tetap dilakukan, lalu dipahami isinya, lalu diamalkan. Maka kalau selama ini kita mendengar ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan di dalam membaca keindahan bacaan Al-Quran, harus diikuti juga dengan musabaqah syarhil Quran. Musabaqah berlomba-lomba di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran, diikuti pula dengan musabaqah fahmil Quran, perlombaan di dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah musabaqah pengamalan Al-Quran atau MPQ. Pemirsa Said Channel yang dimuliakan Allah, semoga di bulan suci Ramadan kali ini kita menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran,
Tidak hanya membaca, memahami, namun juga kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga setelah keluar dari Ramadan kita betul-betul menjadi generasi Qur'ani, seperti Quran yang berjalan. Walaupun ini susah, ini Rasulullah yang bisa, tapi kita berusaha untuk menjadi Quran yang berjalan. Artinya apa? Setiap langkah kehidupan kita senantiasa kita tanyakan dulu, kita sesuaikan dulu bagaimana tuntunan dari Al-Quran, itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Al-Quran betul-betul bisa menjadi guidance bagi kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ikut mendoakan semoga Said Channel semoga semakin jaya di dunia maya, di udara, di dunia maya, semakin banyak subscribernya. Karena semakin banyak subscriber itu menunjukkan manfaat lebih yang diberikan oleh Said Channel. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.